Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di vlog saya yang kesekian. Di vlog kali ini saya bareng Bapak Ibu Guru beserta para siswa-siswi Padmanaba kelas 12 akan mengadakan event yang cukup fenomenal, yaitu karya wisata ke Pulau Bali. Bagaimana keseruannya kita saksikan sampai selesai. Ini perjalanan cukup memakan waktu teman-teman, sekitar 20-an jam ya, sampai nanti kita menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk, Bali. Ini kita beberapa berhenti di rest area. Ini kita berhenti di rest area sekitar daerah Madiun, yaitu rumah makan Titin Caruban. Kemudian setelah itu kita berhenti lagi di makan malamnya di rest area berikutnya, yaitu Utama Raya. Ini kita sudah berada di pelabuhan teman-teman, sekitar pukul 11 WIB ya. Sesaat lagi kita akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Di malam harinya kita transit di hotel transit, yaitu di Hotel Mahajaya Agung. Ini cuma beberapa jam ya. Setelah itu kemudian setelah kita sarapan, kita prepare menuju ke destinasi wisata yang pertama, yaitu GWK. Garuda Wisnu Kencana, ini ikonik banget ya. Sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Ini teman-teman wajib ke sana kalau sudah masuk ke Bali ya. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kira-kira kalau ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Ini luasnya sangat luas teman-teman, sekitar 60 hektar, ketinggiannya sekitar 146 di bawah permukaan tanah atau sekitar 263 dpl ya. Sejauh kita melangkah, jalan kisah terindah, mengukir cerita kita, setiap waktu tiada habis. Sejauh kita melangkah, arungi semua rintangan, menjadi kenangan abadi, terpatri di dalam hati. Asik banget. Kemudian apalagi ya fun fact-nya seputar GWK. Ada patung GWK juga yang utama, yaitu diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sekitar tanggal 22 September ya 2018. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di GWK cukup banyak. Plaza Garuda yang utama itu ya, ada Plaza Wisnu, Plaza Kura-Kura, kemudian apalagi Indraloka Garden, kemudian Lotus Spot atau yang batu yang kubus itu yang banyak, ada beberapa di situ ya. Kemudian Street Theater, kemudian Trita Agung, kemudian Amphitheater, pentas seni dan beberapa fasilitas yang lain. Mengukir cerita kita.
baru pada masuk? Baru pada masuk? Oh, ada yang jual minum tuh? Lapar, Pak. Memulai awal perjalanan, bertemu dalam dunia tak kukenal. Langkah awal penuh tanda tanya, lembaran kosong tanpa cerita. Di antara bayangan tak pasti, memulai yang belum pernah terjadi, membuka lembaran yang baru, goreskan tinta dalam buku. Segala anggota kita satukan untuk menghadapi Halo guys, setiap kita gantian. Ini ada Fatih, Ada Maksi. ada Hai Maksi. Hai Dani. Dani. Ini dia. Ada Theo. Ada Rafa. Ada Abi. Ini padam kan? Oh. Katakan satu kata keramat. Hai. Halo. Ih. menjadi kenangan abadi terpatri di dalam hati. Hai. Your Oh my god, thank you. Gimana Icis? Seru. Foto-foto aja. Dan setelah itu kita pulang di drop oleh bus shuttle sampai nanti Kita kita mau kemana nih menuju ke sekarang? destinasi berikutnya, yaitu destinasi kedua. Ini destinasi pertama kita tiba sekitar pukul 9.36 Wita ya. Nah, sebelum kita menuju ke Pulau Lotu, kita transit dulu untuk Isoma. Untuk menghadapi setiap tantangan bersama di dalam satu pandangan, ku temukan makna. Kemudian sekitar pukul 15.42 Wita kita menuju ke Pura Uluwatu. Ini salah satu pura yang berada di wilayah Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Aku tiada henti sejauh kita melangkah, arungi semua rintangan, menjadi kenangan abadi terpatri di dalam hati. Ini lokasinya terletak di atas tebing, benar-benar sangat memanjakan mata dengan pemandangan langsung ke arah Samudra Hindia. Jadi kita bisa langsung menikmati sunset di sana, teman-teman ya. Ini kawasannya juga masih sangat asri, teman-teman ya, dengan hutan yang masih dihuni oleh banyak kera. Mengukir cerita kita setiap waktu dihadapi sejauh kita melangkah. Ini yang tadi saya katakan, teman-teman, bahwa salah satu destinasi wisata yang sangat populer di sini yaitu di Pura Uluwatu, terkenal dengan pemandangan sunset, karena nanti kita di situ menikmati pentas atau pertunjukan tari kecak ya di sekitar pukul 5 Wita sampai nanti tenggelamnya matahari. Kita melangkah, arungi semua. Kemudian setelah itu kita baru check-in hotel sekitar pukul 21 Wita. Jadi memang cukup malam ya, kita baru makan malam di jam-jam sekitar itu. Kita melangkah,
Ini di pukul sekitar 6.30 kita sudah mulai sarapan di hotel Haris. menjadi kenangan. Kemudian setelah itu kita menuju ke destinasi wisata berikutnya, yaitu ke Desa Panglipuran. Ini juga cukup ikonik di Bali. Kita tiba di situ sekitar pukul 11 WITA ya. Kalau secara administratif, desa ini termasuk wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Jadi memang di sentrum ya. Total area dari desa tersebut sekitar mencapai 112 hektar. Jadi cukup luas dengan ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut, dan lokasinya sekitar 5 km dari kota Bangli atau sekitar 45 km dari kota Denpasar. Membuka lembaran yang baru, tuliskan tinta dalam buku. Nomor 36. Oke, udah siapa di dalam? Ini ada hal yang menarik teman-teman, bahwa pengelolaan lahan desa Panglipuran ini sangat dipengaruhi oleh konsep Trimandala ya. Menurut konsep ini lahan dibagi menjadi 3 zona sesuai dengan nilai kesucian atau nilai spiritual yang ada di situ. Hal yang dianggap paling suci akan ditempatkan menuju Gunung Agung, tempat yang paling suci menurut warga Bali, dan kebalikannya, hal yang paling tidak suci akan ditempatkan menuju ke laut. Rintangan menjadi kenangan abadi terpatri di dalam hati. Hari demi hari terlewati, mencari tujuan yakin dan pasti, berdiri teguh menghadapi, meniti jalan teguhkan jati diri. Segala angan telah kita satukan untuk menghadapi setiap tantangan, bersama di dalam satu pandangan. Menarik. Ya, Bersih banget, terus Bersih ya, bersih banget ya. sejuk. Ini 700 DPL kalau nggak salah. Oh, wow. Jadi agak sejuk. Tinggi ya. Pantas agak makanannya enak. Kita setiap waktu tiada henti, sejauh kita melangkah, arungi semua rintangan, menjadi kenangan abadi terpatri di dalam hati. Oh ya, FYI teman-teman, bahwa desa Panglipuran ini dapat julukan sebagai desa terbersih di dunia. Julukan ini didukung berbagai penghargaan di bidang lingkungan ya dan pariwisata yang diperoleh oleh desa tersebut, mulai dari Kalpataru, kemudian ISTA Indonesia Sustainable Tourism Award, kemudian hingga masuk ke dalam 100 destinasi terhijau di dunia. Ini luar biasa ya, kita punya desa terbersih.
Kemudian sekitar pukul 15.56 Wita kita sampai ke destinasi berikutnya, yaitu destinasi keempat di Monumen Bajrasandi atau Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Tepatnya di Museum Bajrasandi. Monumen Bajrasandi. Ada apa aja di sini? Lokasinya ada di tengah kota. Jadi salah. Perjuangan. Perhatikan guys. Ada kantor gubernur, kata belinya tadi. Saya juga belum tahu, juga belum laksana. Mau jadi anggota dewan? Ibu-ibu dewan? Ini ada Dengan abadi terpatri di dalam langkah awal penuh tanda tanya, lembaran kosong tanpa cerita. Ini salah satu monumen perjuangan orang-orang Bali yang terletak di Sumatera Kelot ya, Kota Denpasar, Bali. Ini lokasinya terletak di depan kantor gubernur ya, dan juga di depan kantor DPRD Provinsi Bali. Goreskan tinta dalam buku. Segala anggota kita satukan untuk menghadapi. Ini kalau secara filosofis lambang semangat untuk mempertahankan keutuhan NKRI dilambangkan dengan adanya tangga yang berjumlah 17 anak tangga. Kemudian ada 8 buah tiang agung di dalam gedung monumen tersebut yang melambangkan bulan ke-8 kemerdekaan kita ya, Indonesia. Dan ada juga monumen yang menjulang setinggi 45 meter yang direpresentasikan sebagai tahun kemerdekaan kita. Dari lengkap ya, 17 sebagai tanggal, kemudian 8 sebagai bulan, dan 45 sebagai tahun kemerdekaan kita. Jadi benar-benar sangat filosofis ya teman-teman. Hari demi hari terlewati, mencari tujuan yakin dan pasti, berdiri teguh menghadapi, meniti jalan temukan jati diri. Segala angan telah kita satukan untuk menghadapi setiap tantangan bersama di. Dan kemudian destinasi kelima yaitu Pantai Jimbranan. Kita tiba sekitar pukul 8.20 Wita ya. Sejauh kita melangkah, jalan kisah terindah, mengukir cerita kita, setiap waktu tiada henti. Sejauh kita melangkah, arungi semua rintangan, menjadi kenangan abadi terpatri di dalam. Ini di sini kita benar-benar dimanjakan oleh performa dari para siswa-siswi Padmanaba kelas 12, baik itu konser, kemudian ada curcol dan sebagainya.
Angkatan kita bismillah bisa sampai kayak 7-9 kemarin ya. Dan tentunya ya hai Pak Adam. Ini topik apa ya? Dalam artian apa ya? Dalam artian mereka ini mau sama-sama maju gitu. Nggak ada ruginya untuk setelah nanti kita sampai ke step SNBP, kedepannya mau pakai cara apa itu kan akan dibahas lagi nanti sama orang tua, sama pihak. Aku pengen masuk ke FK, tapi kan aku juga nggak mau aku tok di mana yang masuk FK kan. Aku juga itu menjadi perpustakaan pelajaran. Don't worry, yang 88% itu don't worry. Setiap waktu tiada henti sejauh kita melangkah, harui semua rintangan, menjadikan kita nyanyi Bim, aku sini. Yo. Nah, di hari berikutnya setelah kita sarapan pagi, kemudian di sekitar pukul 10.20 WITA kita menuju ke destinasi yang ke-6 hari Senin ya, ke Pantai Melasti, yaitu letaknya di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Ini bener-bener tempatnya juga sangat memanjakan mata. bersama di dalam satu pandangan, ku temukan makna setiap perjalanan. Sejauh kita melangkah, jalan kisah terindah, mengukir cerita kita. Setiap waktu tiada henti, sejauh kita melangkah, arungi semua rintangan, menjadi kenangan. Siapa kita? Pak Manaba 80.
Nah, setelah kita tadi dari Pantai Melasti, kita menuju ke destinasi berikutnya, yaitu hunting souvenir di Krishna Art Shop ya. Sekitar pukul 13.20 WITA kita tiba di situ. Ya Romeo, oke. Ini mau beli celana ini Pak, ini Pak. Harganya gimana? Harganya Nggak lihat sih Pak. Mana sih harganya? di dalam Pak, ini Pak. Sebentar Pak. Harganya guys, kita review ya guys. Ini harganya 35.000 aja guys. Ya masih standar. Mantap guys. Ini salah satu toko oleh-oleh terbesar yang ada di Bali ya, yang berdiri sekitar tahun 2007 di Nusa Indah, Denpasar. Ini pemiliknya Bapak Gusti Ngurah Anom. Belum sih Pak. Aldi, I love ya Pak. Beli itu keranjangnya sebelah sana. Enggak, udah ini udah cuma satu dari berapa? Beli apa ini? Mau 4 Kurang banyak, kurang banyak. Hikaru, Holid, beli apa? Saya khilaf Pak, beli banyak Pak. Ya Pak. Kurang banyak itu harus kita ini. Setelah dari hunting souvenir di Krishna Art Shop, kita agendanya free time ya, dari mulai sekitar pukul 5 atau pukul 3. Pukul 3 WITA sampai pukul 11 malam agendanya free. Dan di hari berikutnya, di hari terakhir ya, hari Selasa, kita hunting souvenir kembali di salah satu toko oleh-oleh yang sangat fenomenal juga di Denpasar, yaitu Joger Lus. Sekitar pukul, kita tiba hari Selasa pukul 10.20 WITA ya. Ini juga kisahnya cukup inspiratif teman-teman. Pemiliknya yaitu Bapak Joseph dan sahabatnya yaitu Gerhard, seorang dari Jerman ya. Pinky Boy beli apa Pinky Boy? Tahu Pak, tahu. Nisan, Gardin. Kayak baru bangun semua ini. Emang baru bangun. Rafa. Gua sih tidak tidur. Harganya spektakuler ya guys. Harganya paling murah sih. Cerita kita setiap waktu tiada henti, sejauh kita melangkah arungi semua rintangan, menjadi kenangan abadi terbagi di dalam hati, menjadi kenangan abadi terbagi di dalam hati. Oke teman-teman, kita menuju ke destinasi yang tadi saya sampaikan, destinasi terakhir ke-9, yaitu Pura Ulun Danu, Baratan Bedugul atau Danau Bedugul. Sekitar tiba pukul 13.20 WITA ya. Yang bawa jaket dibawa jaketnya, dipakai. Dingin. Langkah awal penuh tanda tanya, lembaran kosong tanpa cerita. Di antara bayangan tak pasti, memulai yang belum pernah terjadi, membuka lembaran. Halo Pak Manaba. Sebelah sana ya, Pak. Yang Pak Manaba sebelah sana.
Dari Padmanaba. Padmanaba, Bang. Kanan ada-ada. Oh iya, oke. Bapak Ibu guru Padmanaba langsung. Ya. Dalam satu perjalanan, dekat setiap perjalanan, sejauh kita melangkah, jadi kisah terindah, mengukir cerita kita. Ini kalau secara geografis, pura ini terletak sekitar 70 km dari Bandara Ngurah Rai ya, cukup jauh, dan kurang lebih sekitar 50 km dari pusat kota Denpasar. Langsung ke bus ya? Iya, siapa? Langsung ke bus ya? Oke. Faruk, langsung ke bus Ada ya? lagi. Halo. Menghitung estimasi waktu. Jadi meniti jalan temukan jati diri. Sekarang Iya. Mau. Halo. Gini aja, Pak. Enggak canda. Asal kembali ke bus. Satu. temukan makna setiap perjalanan, sejauh kita melangkah, jalan kisah terindah, mengukir cerita kita. Pas ya. Kembali ke bus ya. Kembali. Udah ditunggu. Udah ditunggu. Menghitung penyeberangan soalnya. Ayo. Jangan. Iya, Pak. Kita lagi di Bedugul. Senggol dong. Yo, aku ikut Bang, yo. Oke teman-teman, tidak terasa ya sudah 6 hari kita membersamai para siswa-siswi kelas 12 Padmanaba. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim dari Travel Plus, kemudian tour guide, bapak sopir, kosopir, dan bapak ibu guru yang tanpa lelah mendampingi para siswa-siswi Padmanaba. To next time di Karwis berikutnya, yaitu Karwis 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.